Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka adalah Allah Ta'ala Al-Wakilu. Allah Ta'ala sebagai penolong, Allah Ta'ala sebagai pemelihara, dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran Dia sebagai wakil untuk seluruh hamba-hambanya, untuk seluruh makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala berfirman wa huwa ala kulli syai'in wakilun, dan dialah Allah Ta'ala wakil atas segala sesuatu, pemelihara atas segala sesuatu. Dan di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman wallahu ala kulli syai'in wakil, dan adalah Allah Ta'ala sebagai wakil atas segala sesuatu. Berkata para ulama kita, ay al mutakaffilu bijami arzakil makhlukat, dialah Allah Ta'ala yang menjamin rizki seluruh makhluk-makhluknya. Al-qaimu bitadbiri al-kainat, dialah Allah Ta'ala yang mengatur alam raya ini. Allah Ta'ala sebagai wakil bagi seluruh makhluknya dan sebagai pemelihara daripada alam raya ini. Kemudian jamaah yang Allah Ta'ala menyatakan di ayat yang lainnya, Allah Ta'ala sebut tawakal, bergantung hanya kepada Allah Ta'ala al-wakil sebanyak 40 kali lebih. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan dirinya wakil bagi orang-orang khusus, hamba-hambanya yang khusus, hamba-hambanya yang bertawakal hanya kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil. Dan Allah Ta'ala nukil perkataan hamba-hambanya yang beriman, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah Ta'ala sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Ai ni'ma al-kafi limani tasama bili limani tamada ilaihi, dialah Allah Ta'ala sebaik-baik penjamin bagi orang-orang yang bersandar hanya kepadanya. Al-hafid limani tasama bihi, dialah Allah Ta'ala yang menjaga orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Wa huwa khasun bi ibadihil mu'minina bihi, dan sungguh Allah Ta'ala menjadi wakil dalam hal ini khusus bagi hamba-hamba yang beriman, khusus bagi hamba-hamba yang bertawakal hanya kepadanya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bertawakal kepadanya al-wakil, berserah diri hanya kepada Allah, menyandarkan segala urusan dunia kita ataupun urusan ukhrawi kita hanya kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah lah semata hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Allah Ta'ala gandingkan, Allah Ta'ala sandingkan
Allah Ta'ala sandingkan antara tawakal dengan keimanan kepadanya. Jamaah Allah Ta'ala muliakan. Allah berfirman di ayat yang lainnya, Rabbul Masriqi wal Maghribi, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Allah Ta'ala Rabb yang di timur dan yang di barat. Tidak ada ilah yang berhak untuk diberikan ibadah kecuali Dia. Maka jadikan Dia sebagai wakilmu, jadikan Dia sebagai penolongmu. Bersandarlah hanya kepadanya semata. Dan Allah Ta'ala larang kita, Allah Ta'ala larang kita untuk menjadikan selain Allah sebagai tempat kita bersandar. Allah Ta'ala larang kita untuk menjadikan wakil selain daripadanya. Allah tattakhidu min duni wakila. Dan janganlah sekali-kali kalian menjadikan selain daripada diriku penolong-penolong kalian, tempat kalian bersandar, tempat kalian bergantung. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Allah Ta'ala sediakan pahala yang besar, tempat yang mulia bagi orang-orang yang mereka hanya bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, baik urusan-urusan duniawinya. Ketika dia mencari rizki, dia bertawakal hanya kepada Allah, bukan tempat atau lembaga dia bekerja. Ketika dia berdagang, berjual beli, dia bertawakal hanya kepada Allah, bukan mengandalkan kepintaran dan juga pengalamannya. Allah Ta'ala firman, wa ma indallahi khairun wa abqah. Dan apa-apa yang di sisi Allah Ta'ala itu lebih berkekalan dan lebih baik. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabbnya. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka tawakal ini merupakan maqamun adimun wa manzilatun aliyatun, tempat kedudukan yang tinggi yang agung dalam agama kita. Tawakal ini akan menghasilkan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang luar biasa bagi seorang muslim dimanapun dia berada. Dan seorang mukmin selalu dalam kehidupannya, dimanapun dan kapanpun, tawakal akan selalu menyertainya. Dan tawakal, hakikat daripada tawakal jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, i'timadul qalbu sadiqu ilallah, bersandar hanya kepada Allah, hati kita dengan jujur. Kita bersandar kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah, ma'afil lil asbab, dengan mengambil sebab-sebab, dengan berusaha. Allah Ta'ala berfirman, wa'budhu wa tawakkal alaihi, dan ibadahilah Dia, kemudian bertawakal hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu juga kami meminta. Nabi kita bersabda, ikhris ala ma yanfa', berkarya, berbuatlah, bekerjalah untuk kemanfaat dirimu. Wasta'in billah, dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, kita perhatikan bagaimana Nabi kita SAW dalam perang Uhud, beliau memakai baju besi berlapis-lapis. Ketika beliau hijrah ke Madinah atas perintah Allah Azza wa Jalla, dia tahu Allah Ta'ala akan menjaganya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengatur strategi, mengambil sebab. Beliau menyewa penunjuk jalan, beliau berjalan di jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang. Beliau bersembunyi di gua Saur untuk mengecoh orang-orang yang akan mengejar beliau. Ini dalam bentuk tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, kemudian mencari sebab-sebab. Ikhwah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan tawakal kepada Allah, bahwasanya orang-orang yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan cukupi. Allah Ta'ala akan cukupi rizkinya. Allah Ta'ala cukupi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan cukupi dia. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi kita SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taqdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalaulah kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana burung-burung Allah Ta'ala berikan rizki. Burung-burung terbang di pagi hari meninggalkan sarangnya dalam kondisi perutnya lapar, kembali di sore hari dalam kondisi perut mereka kenyang. Ini efek daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, barang siapa bertawakal kepada Allah, syaitan tidak akan menguasainya. Allah Ta'ala akan jaga dia. Innahu laisa lahu sultan
lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya setan tidak akan memiliki kekuatan untuk menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-Nya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baiti," ketika seorang keluar dari rumahnya, summa qala, kemudian dia mengatakan, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah." Maka dikatakan kepadanya, "Laqad hudita wa wuqita wa kufita." Bahwasanya engkau akan dicukupi, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga, dan engkau telah diberikan hidayah oleh Allah. Fayatanha anhu syaitan. Syaitan pun berlari daripadanya. Ini menunjukkan butuhnya kita untuk bertawakal kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah taala muliakan. Lihatlah bagaimana Bani Israel, kisah tentang mereka di mana mereka Allah taala timpakan untuk mereka adab ketika mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Ketika Fir'aun menguasai mereka, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi. Tidak ada yang beriman kepada Musa kecuali keturunan daripada kaumnya. Ala khaufin min Fir'aun wa malaihim. Mereka dalam kondisi ketakutan terhadap Fir'aun dan juga bala tentaranya. Mereka telah diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya solusi agar keluar daripada azab ini. Nabi Musa berkata, "In kuntum amantum billah fatawakkal alaihi." Fatawakkal alaihi in kuntum muslimin, dan bertawaklah kepada Allah jika kalian benar-benar menjadi seorang muslim. Jamaah yang Allah taala muliakan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita di antara umatnya 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang diberikan kenikmatan, keistimewaan, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka beliau menjawab, alladzina la yastarkun, orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, orang-orang yang tidak berbuat tatayyur, wala yaktawun, orang-orang yang mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Dan Allah taala sebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ada orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar-getar hati mereka. Wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan, dan ketika dibacakan ayat-ayat Tuhannya bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan di antara ciri mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-Nya Allah Azza wa Jalla. Aqulu ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.